Halo, bertemu lagi di mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang SSH atau Secure Shell. Ya, ini adalah salah satu layanan atau protokol untuk melakukan remote access secara aman. Ya. Kalau telnet itu tidak aman karena datanya dikirim secara clear text atau tidak terenkripsi. Kalau SSH itu datanya dienkripsi, sehingga kalaupun di tap di tengah jalan ya, misalnya menggunakan aplikasi Wireshark, kemudian dicoba dibuka, dianalisis, itu tidak bisa terbaca karena terenkripsi. Oke, dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan topologi ini ya. Saya akan pasang SSH-nya di switch ini, switch yang tengah ini. Oke, kita akan pasang di situ. Kemudian ini dia langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk melakukan mengkonfigur SSH-nya di switch. Nanti bisa juga dipasang di router ya, tapi untuk kesempatan ini kita pasang di switch. Yang pertama nanti kita konfigurasi interface VLAN-nya ya, VLAN. Kita kasih IP, kemudian dinyalakan ya, kasih IP, dinyalakan. Ini contoh aja nih ya, contoh IP address. Kita sesuaikan nanti topologinya di sini dia pakai IP berapa. Kemudian yang kedua kita configure hostname dan IP domain name-nya. Jadi hostname-nya kita ganti, jangan pakai default-nya kan switch, kita ganti. Kita ganti ya seperti ini SW-1. Kemudian kita kasih domain name-nya misalnya admin ya. Terus nanti kita generate kunci untuk enkripsinya. Ya, nanti kita pakai RSA. Kemudian kita set password atau kata kunci untuk masuk ke ini command line interface dari router. Ya, jadi kalau kita mau masuk untuk mengkonfigur router, kita kan pakai perintah enable. Nah, itu dikasih password supaya tidak semua orang bisa masuk untuk mengkonfigur router. Oke, jadi perintahnya enable password. Misalnya kita kasih nama passwordnya apa nanti ya. Mungkin Cisco aja nanti ya, Cisco. Oke, kemudian kita juga harus men-set username dan password untuk local login. Ketika kita mengakses switch itu, maka dia akan meminta username dan password. Ya, perintahnya seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita harus menentukan versi SSH yang mau dipakai. Ya, ada perbedaan versi 1 dan versi 2. Kalau versi 1 itu lemah karena enkripsinya masih pakai DES. Nah, di versi 2 DES-nya itu dihilangkan. Diganti yang lebih kuat. Kemudian konfigurasi terakhir adalah kita mengkonfigurasi line virtual terminalnya. Ya. Kita perintah ini transport input SSH, lalu login lokal. Dan terakhir kita nanti tes koneksi ya dengan perintah seperti ini. SSH min L hostname dan IP address ya. Misalnya hostname-nya di sini kan admin ya. Hostname-nya ini SW1. Terus IP address-nya berapa nanti di sini ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke sini. Switch yang mau dikonfigurasi, kita masuk ke CLI-nya, command line interface, enter beberapa kali. Terus enable. Nah, yang pertama tadi kita configure ininya, interface VLAN ya. Configure T, interface. Nah, kalau di pakai tanda tanya, kita bisa lihat ada beberapa interface. Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet, port
channel, VLAN, dan range. Kita VLAN ya. Kita kasih nomor 1 ya. Terus kita kasih IP address. IP address-nya kita ke sini, ini jaringannya 40.0, gateway-nya 40.1, PC-nya 40.2. Nah, kita kasih 40.3 ya. Kasih 40.3. 192.168.40.3, net mask-nya 255.255.255.0. Oke, kemudian dinyalakan. Nah, oke, sudah nyala. Sekarang kita keluar dulu, exit. Kita ganti namanya, hostname. Hostname-nya kita ubah tadi SW-1. Oke. Itu sudah berubah ya. Sudah berubah jadi SW-1. Kemudian IP domain name-nya. Domain name misalnya tadi admin ya. Oke, itu sudah. Langkah kedua sudah. Ya, kalau kita ke sini. Ini tadi sudah. Configure interface VLAN-nya sudah. Terus langkah kedua ini sudah. Sekarang kita mau generate kunci enkripsinya. Ya, kunci enkripsi pakai perintah crypto key generate ya. Crypto key. Nih di sini ada generate atau zeroish. Mau membangkitkan kunci atau mau menghapus kunci. Jadi kalau kita pernah punya kunci sebelumnya, kita bisa hapus tuh pakai perintah zeroish. Tapi karena sekarang belum pernah kita buat, sekarang kita mau bikin baru, kita pilih perintah generate. Oke. Lalu ada pilihannya apa aja? Cuma RSA ya. Pilihannya RSA, oke. Enter. Nah, dia minta how many bits in the modulus, berapa bit ininya, panjang kuncinya ya. Minimal 512. Oke, misalnya kita pakai 1024. 1024. Nanti semakin tinggi ya, semakin besar ukuran bitnya, modulusnya ini, maka akan semakin lama prosesnya. Jadi akan ada overhead, computation overhead ya, computing overhead. Oke, kita pilih 1024. Nah, sudah kita sudah generate. Sekarang kita akan masuk ke langkah selanjutnya yaitu enable password. Ya, ini sudah kita bikin password untuk masuk ke CLI-nya switch. Lalu kita juga set username dan password untuk local login. Baru pilih SSH, lalu live PTY. Oke. Jadi sekarang kita bikin password untuk enable-nya ya, untuk masuk ke CLI router. Enable password. Ya, enable password-nya misalnya Cisco. Cisco ya. Oke. Sekarang kita bikin username untuk local login. Username-nya admin, password-nya 12345 ya. Admin, password-nya 12345. Oke, itu sudah. Sekarang kita ini langkah selanjutnya ini sudah. Nah, sekarang ini kita pakai SSH versi 2. Lalu yang terakhir kita configure line VTY. Ya. IP version, coba. IP SSH. Ada authentication retrace, timeout version. Ya, kita versionnya aja. Nah, pilihannya 1 atau 2. 2 ya. Oke. Setelah itu kita configure line VTY-nya. Line VTY kita kasih 5 aja kongkaran session 0 sampai 4 berarti
ada 5 akses ya yang bisa bersamaan kepada switch ini nantinya. Oke, line virtual 4. Kemudian kita kasih ini transport input ya, SSH-nya untuk menentukan pakai protokol apa. Transport input. Nah, pilihannya kan ada SSH, Telnet, all, non. Kita pakai SSH. Oke, terus login lokal. Supaya login lokalnya aktif. Oke, itu sudah. Berarti sudah semua ya. Sudah semua. Tinggal kita tes koneksi menggunakan perintah ini. Ya. Sekarang kita coba tes koneksi dari PC ini ke sini. Oke. Perintahnya SSH min L. Hostname-nya SW-1. IP address-nya 192.168. Tadi itu 40.3. 40.3 ya, enter. Nah, itu sudah bisa langsung masuk, diminta password kan. Tapi kok username-nya nggak muncul ya? Harusnya muncul username. Password-nya 12345. Oke, ini ada yang salah nih. Oke, password-nya 12345. Oke, berarti ada yang salah tadi di sini. Kita exit. Kita pakai username ya. IP domain name. Username admin. Passwordnya 12345. Oke. Terus untuk enable-nya, enable passwordnya kita pakai Cisco. Oke, coba kita ulang lagi. Langsung password. 12345. Baik, kita cek lagi di sini. Oke, kenapa tidak memasukkan username? Tadi kita sudah men-setting IP domain name-nya admin. Oke, berarti cara SSH-nya itu perintahnya bukan pakai SW-1 tapi admin, domain name-nya admin. Oke. Lalu password-nya 12345. Nah, itu masuk. Kita sudah masuk nih di user mode. Sekarang kita enable. Password-nya tadi Cisco. Nah, itu kita sudah bisa masuk ke privilege mode ya. Ini privilege mode sudah tanda crash di situ. Nah, kalau kita sudah masuk ya kita sudah bisa mengkonfigur switch-nya. Ya, contohnya misalnya kita ganti nama aja lah ya. Config T. Hostname-nya kita ganti menjadi Budi misalnya ya.
Jadi nama routernya Budi. Nah, itu sudah berubah. Kita juga bisa menambahkan banner. Ya, banner MOTD, message of the day. Misalnya kita kasih namanya itu hanya untuk pengguna yang sah. Oke, seperti itu. Enter. Oke. Coba kita akses lagi. Oh ya, kita exit dulu. Exit. Nah, lalu kita akses lagi. Ini kan kita mengaksesnya dari PC ya. Kita coba akses lagi. Tadi perintahnya ini masih ada SSH min-l admin. Oke, nah minta passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang sudah kita configure tadi ini. MOTD-nya, bannernya, message of the day, hanya untuk pengguna yang sah. Ya, kita sudah berada di user mode. Lalu kita mau masuk ke privilege mode, kita perintah enable. Oke, dia minta password lagi. Passwordnya tadi Cisco. Nah, kita sudah masuk ke privilege mode. Oke, jadi kita sudah berhasil menginstall telnet di switch dan sudah berhasil melakukan koneksi, berhasil masuk ke dalam switch lewat PC dan bisa melakukan konfigurasi. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.